di tahun 2021 dengan mengadakan ya lomba membuat konten YouTube cerita di balik sajian. Dan hari ini kita bersama-sama akan menikmati atau mendengarkan juga nanti pengumuman pemenang ya, siapa-siapa aja. Tetapi yang pasti kami dari panitia sangat mengapresiasi semangat teman-teman dalam membuat konten YouTube lomba cerita di balik sajian. Alasannya kenapa ya? Karena kemarin kita sempat ngobrol cari apa nih lomba apa yang seru. Nah, kelasnya Kak Yesi, kelasnya Christian Action ini kebetulan pada senang masak semua di MTC sama di Christian Action ini. Jadi kenapa kita nggak buat lomba cerita di balik sajian yang ingin mengangkat cerita teman-teman ketika kita masak, ketika kita bikin kue, apa sih pesan atau ada kesan apa di balik masakan yang kita sajikan baik untuk diri kita sendiri, untuk majikan. Nah, jadi kita ingin tahu apa yang menjadi cerita yang paling berkesan. Nah, untuk membuka dari acara kita pada hari ini, sebelum kita masuk pada sambutan singkat dari penyelenggara atau organisasi penyelenggara yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Tanina, saya ingin mengajak kita semua untuk mengawali di dalam doa dengan kepercayaan teman-teman masing-masing. Kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, untuk menyingkat waktu kami persilakan Ibu Tania untuk bisa mengambil tempat. Kita beri tepuk tangan teman-teman. Dan juga Kak Michael, ya Kak Michael, silakan. Selamat sore teman-teman, selamat datang. Kami para organisasi penyelenggara mengucapkan terima kasih atas semangat dan partisipasi dari teman-teman yang telah ikut dalam acara kita ini untuk merayakan International Women's Day. Ya, jadi sebenarnya hari ini kita acara pengumuman untuk pemenang. Ya, jadi pemenangnya ada berapa? Ada 3 pemenang teman-teman. Dan hari ini kita juga ada acara untuk Lucky Draw. Iya, nanti ada acara Lucky Draw, yaitu dari ada handphone. Yang udah ngisi ya, sesuai dengan nomornya, nanti ditunggu aja. Dan Ya. kasih kartu yang hijau itu jangan hilang. Ya, dan bisa semua kan ya? Yang belum silakan minta ke panitia. Ya. Ya, terima kasih. Mungkin kita untuk mempercepat waktu, kita langsung mulai aja ya. Kami silakan kepada Teman-teman, siap apa? Gimana? Tepuk tangan yang meriah lah. Karena kita ini di tengah-tengah kita nanti juga ada Bapak Sandro, nah yang juga nanti akan memberikan kesan dan pesannya. Jadi teman-teman nanti tetap stay tune, tetap ikuti acaranya. Nah, sebelum kita masuk kepada pengumuman pemenang, ini adalah sepatah kata dari para juri yang ada di sini. Juga ada Kak Vivi, dan di sini Kak Vivi juga akan memberikan sepatah kata kesan-pesannya dari keseluruhan video teman-teman yang masuk. Kami persilakan kepada Kak Vivi. terima kasih. Kita kasih tahu dulu ke teman-teman berapa peserta yang Saya pasti kasih tahu. Ada berapa ayo? Jadi teman-teman, saya hanya salah satu juri ya. Ada juri yang lain, ada 3 juri. Nah, saya mewakili juri yang menilai ceritanya. Dan karena saya menilai cerita, saya tidak akan mengomentari editing dan isi video itu, tapi lebih pada cerita yang teman-teman masukkan di dalam video, cerita di balik sajian itu. Nah, pertama saya hanya ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, salut untuk teman-teman yang bisa membuat cerita secara lengkap untuk durasi yang tidak terlalu panjang, ya. Cerita, karena kan durasi video kita 3 menit, itu sudah termasuk memasaknya, video memasaknya, bahan-bahannya, dan cerita di baliknya.
Nah, ada teman-teman yang memang benar-benar bisa membuat cerita yang sangat baik, sangat berkesan, dan sangat kesannya nyampai gitu. Jadi kalau saya lihat makanan ini, saya bisa ingat orang yang pernah membuat cerita itu maksudnya. Nah, tapi ada hal lain juga yang sebagai masukan buat teman-teman sekalian, karena ini adalah lomba cerita di balik sajian, maka teman-teman harus memperhatikan tema. Kalau misalnya mengikuti kegiatan ya, harus memperhatikan tema apa yang diminta dan juga kriterianya. Saya kasih contoh begini, ini yang terjadi ya dari video yang masuk. Dari 27 peserta yang mengirimkan video, 27 ini cukup banyak ya, 27 peserta yang mengirimkan video, ada 3 peserta yang tidak menampilkan cerita. Jadi video itu tidak berisi cerita di balik sajian yang tadi disampaikan Kak Yesi. Mengapa memilih cerita itu, apa kesannya sehingga memilih sajian itu nggak ada sama sekali. Ada 3 video yang hanya menampilkan resep masakan dan cara memasak. Jadi kan kita tidak bisa menilai ceritanya karena tidak ada gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari video-video yang masuk juga ada yang hanya bukan cerita tapi hanya hanya caption. Jadi kan memang kita karena eranya media sosial, kita kebiasaan menulis caption ya, atau hanya keterangan gitu. Jadi hanya 1 kalimat, misalnya ini bakso goreng yang saya pilih karena ini adalah makanan favorit saya. Udah selesai. Jadi ada apa di balik bakso goreng itu kita nggak tahu, atau bagaimana bakso goreng itu mengubah hidup seseorang kita nggak tahu gitu. Jadi hanya singkat ya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita bilang cerita, maka harusnya kan lebih dari 1 kalimat ya. Nah, kalau yang caption kayak gini hanya 1 kalimat, hanya 1 kalimat ini namanya caption, jadi bukan cerita yang lengkap. Itu sih yang beberapa yang paling menonjol yang dari video-video yang masuk. Tapi saya juga melihat ada teman-teman yang terakhir ya, ada teman-teman yang baru pertama kali membuat YouTube channel ini gara-gara lomba ini. Bisa angkat tangan nggak siapa yang baru pertama kali buat YouTube channel? Atau siapa yang baru pertama kali upload video gara-gara ada lomba ini? Upload video di YouTube gara-gara lomba ini? Angkat tangan. Iya. Anda layak dapat bintang ya. Jadi karena ini juga salah satu yang membuat kami senang karena teman-teman akhirnya membuat YouTube channel. Dan nanti dengarkan dari Pak Sandro, mengapa sih harus ada punya YouTube channel itu, apa manfaatnya dan lain sebagainya. Jadi tetap semangat yang baru punya YouTube channel, tetap semoga selalu terus berkarya, belajar, kreatif, dan ya bisa juga mendapatkan sesuatu dari situ ya, tambahan penghasilan misalnya. Nah itu nanti dengar dari Pak Sandro. Itu aja yang saya mau sampaikan. Terima kasih dan tepuk tangan buat Terima kasih untuk Kak Vivi. Jadi luar biasa ya teman-teman. Tentunya kompilasi dari cerita di balik sajian milik teman-teman ini juga akan menjadi dokumentasi kami, karena ini menjadi semangat kita juga ya Kak Tania, betul? Jadi saya, Kak Tania, Kak Vivi, Kak Jennifer, Kak Michael, waktu terima videonya teman-teman ini semua jadi gila kayaknya ngiler ini. Harus masak, harus bisa. Nah, berikutnya ada sepatah kata dari juri yang paling jauh. Nah, juri yang paling jauh ini siapa? Namanya adalah Kak Devina. Dia sekarang ada di Korea, sedang menempuh studi di sana, dan dia akan memberikan sepatah kata terkait penilaian dari video editing. Halo teman-teman pekerja migran Indonesia, khususnya yang ada di Hong Kong. Saya melihat semua video yang teman-teman kirimkan dan saya senang melihat semua video itu, dan saya sangat terkesan juga atas usaha teman-teman untuk membuat video yang baik begitu ya. Dan saya kira usaha itu
perlu diapresiasi sungguh-sungguh, dan saya sungguh-sungguh mengapresiasi semua usaha teman-teman yang saya yakin mungkin beberapa atau bahkan semua nanti juga akan melanjutkan untuk membuat video ke depannya, karena saya kira ini juga salah satu ruang untuk teman-teman dapat mengekspresikan diri, juga supaya bisa berbagi kepada yang lain gitu ya, dan akhirnya juga menjadi berkat bagi yang lain. Nah, pesan saya ketika teman-teman nanti juga akan melanjutkan membuat video, saya kira yang paling penting adalah menemukan ciri khas. Jadi ketika orang melihat video, nah orang bisa tahu, oh ini videonya Divina misalnya, ini videonya Yesi misalnya. Jadi saya kira yang paling penting sekarang adalah menemukan ciri, begitu ya. Dan kalau mau belajar tentang editing, nampaknya sekarang di media sosial YouTube begitu ya, banyak sekali tutorial-tutorial, dan silahkan memanfaatkan itu dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan jangan lupa juga untuk sering mencoba ya, karena dengan sering mencoba maka saya yakin teman-teman juga akan semakin mahir gitu ya. Oke, begitu saja dari saya. Sekali lagi selamat untuk semuanya dan tetap semangat. Jauh di sana. Ya, sekarang kita akan melihat berikutnya apa nih Kak Jennifer? Berikutnya mengundang Pak Sandro untuk memberikan sharing pengalamannya menjadi YouTubers di Hong Kong, teman-teman. Ya, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih ya. Sebenarnya suara saya itu kencang tanpa mic ya. Iya, betul. Karena udah terbiasa, sebaiknya nggak usah pakai mic ya. Karena saya sebenarnya kangen dengan kondisi yang seperti ini ya. Dulu pekerjaan saya hampir 7 tahun ketemu dengan hampir 1000 manusia dalam satu hari. Jadi saya kembali lagi bahwa ketika sudah mulai ngobrol dengan orang yang jauh lebih banyak, itu senang sekali. Sekali lagi saya terima kasih buat Christian Action yang sudah memberikan undangan untuk saya sedikit suap ngobrol. Sebenarnya kalau dibilang YouTube sih baru kemarin sore. Lagi saya masih akan kemarin sore, nggak terlalu long. Tapi saya berharap bahwa atas apa yang saya punya, saya ingin berbagi. Saya ingin sampaikan kepada semuanya, dan akhirnya saya bikin komunitas YouTuber Hong Kong. Jadi dulu sempat berpikir di 3 tahun yang lalu bikin komunitas apa ya yang belum ada di Hong Kong. Kalau kemudian sudah banyak, kemudian Pak Ari, terus Rias, apapun semuanya, teruslah bahwa YouTube. Karena sekarang udah eranya YouTube, dan sekarang udah tahun yang ketiga, dan sudah semakin banyak teman-teman yang bermain YouTube, dan semakin banyak yang juga sudah menghasilkan. Jadi saya sebenarnya nggak perlu kenalan ya, udah nama saya Sandro, paling ganteng di sini saya rasa. Iya. Bener kan? Iya, satu orang. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi, itu sudah bosan. Jadi sini saya mau ngomongin tentang bagaimana, langsung saja ya, sebenarnya kemarin pesanannya adalah struggle, atau bagaimana sih kita harus bisa konsisten dalam bermain YouTube. Yang pertama, mungkin saya ingin ceritakan bahwa kenapa sih teman-teman bermain YouTube hampir 85 atau 90% pasti pingin ada gajian. Betul. Jadi yang pertama pasti itu. Jadi Iya. pada saat kita berasumsi bahwa ketika bermain YouTube itu ternyata gajian dan nanti dapat duit enak, hanya upload video dapat duit. Sederhananya kan seperti itu kan. Tetapi pada prosesnya yang sudah menjalani itu luar biasa ya. Jadi lika-liku laki-lakinya, jadi prosesnya dalam bermain YouTube itu tidak sederhana yang kita bayangin gitu. Bahkan sekarang udah pada rame bagaimana bermain YouTube instan.
dan dapat duit banyak. Dan ternyata sekarang bisa mengakali YouTube itu udah bisa. Nah, penasaran juga kan? Jadi saya tidak akan sampaikan itu karena di komunitas saya pertama memang awalnya adalah memberikan pemahaman bahwa YouTube itu tidak sederhana yang kita bayangin, tetapi juga tidak sesulit apa yang kita pikirkan. Nah, bingung ya, tidak sederhana yang kita bayangin, tapi juga tidak sesulit yang kita pikirkan. Bayanginnya kan agak repot ya, itu menerjemahkannya. Jadi intinya bahwa YouTube kalau sederhananya isinya hanya cuma konsisten dan persisten, hanya pada dua hal tersebut. Perkara kontennya itu cakep, perkara kontennya bagus, itu episode kedua dan ketiganya. Episode pertamanya adalah bagaimana teman-teman itu bisa konsisten dan persisten. Itu artinya konsisten itu gini. Pada saat kita mengawali, kita harus tahu tujuannya untuk apa sih. Selama ini yang kita tahu ya udah, kalau mau vlog ya vlog, kalau udah mau cerita ya cerita, kalau mau campur-campur ya sudah suka-suka kan. Nah, ada contohnya semuanya. Kalau yang campur-campur, teman-teman tahu Atta Halilintar kan? Iya, tahu. Itu salah satu contoh konten yang campur. Jadi dia itu memasukkan segala sesuatu tentang dia. Perjalanannya akan panjang karena campur. Yang kedua lagi, yang persisten, yang satu konten. Contohnya ya yang itu bergede aja. Jadi Corbusier. Dari sekian tahun itu kan dia cuma ngomong aja. Awalnya motif, habis motif terus ngomong, sampai sekarang dia tetap ngomong. Channelnya kan cuma begitu aja. Nah itu yang saya bilang bahwa channel khusus. Ada channel campur dan ada channel khusus. Ini bentuk ya, ini bentuk dari ciri channel secara garis besar. Yang mana yang mau kita pilih. Jadi kalau campur-campur yang terjadi, algoritma YouTube itu akan bingung. Tapi di dalam YouTube juga ditulisin personal. Jadi personal blog atau disebut sebagai ya diri kita. Nah itu seperti channel saya. Jadi kalau itu berharap ada uang, maka jumlah videonya juga harus banyak. Makanya kenapa Atta Halilintar itu bikin kontennya sehari sampai 3. Sampai capek-capek kan. Nah, sedangkan kita di sini pertanyaannya, tapi ada yang satu sudah stok 1 bulan juga sudah ada. Nah, jadi makanya saya juga ingin menghadirkan, jadi tidak hanya teori, tidak hanya, tetapi sudah dipraktekkan sama teman-teman kita sendiri yang ada di komunitas YouTube. Nah, yang pertama itu. Terus yang kedua, itu kalau jenis ya channel ya. Terus banyak banget channel itu, hampir kalau dikategorikan itu luas ya. Ada yang masak, ada yang jalan-jalan, ada yang kemarin baru saya bahas sedikit itu tentang healing, atau kita nggak ngapa-ngapain, cuma jalan aja di kota-kota, di lorong-lorong, di pasar-pasar, kita itu cuma jalan aja. Itu juga ada penontonnya. Kemudian ada juga yang alam. Jadi kayak sungai, kameranya itu ditaruh di tengah sungai. Hampir 1 jam sampai 3 jam. Iya. Penontonnya juga ada 1K, 2K. Jadi nggak terbatas gitu. Jadi nggak terbatas, tinggal bagaimana mau kita gitu. Jadi bagaimana kita seperti apa, di channel itu mau dibikin apa. Teman-teman maunya kayak gimana. Tapi kalau menurut hemat saya mau kejar duit, mau kejar duit ya, itu butuh waktu ya. Butuh waktu dan butuh teknik dan butuh strategi. Tidak akan saya bahas di sini. Karena di sini bagaimana struggle. Saya udah dipesenin bahwa ngomongnya adalah struggle. Ngomongin masalah struggle itu kembali ke tujuan. Apa tujuan kita? Pernah teman-teman melihat konten yang setidaknya gambarannya itu untuk apa sih? Ada channel, salah satu channel sebenarnya banyak yang kepingin bisa saya sharekan di sini. Channel namanya channel 1%. Jadi channelnya itu berisi tentang pendidikan. Jadi bagaimana psikologi, bagaimana, dan dia khusus membahas memang itu. Terus ada juga channel yang digunakan untuk campaign atau kampanye. Jadi sosial media YouTube ini juga buat kampanye juga bisa. Contohnya ya, nanti kita lihat aja nih. Teman-teman kalau pernah nonton Mardi Guowi, Mardi Guowi itu tidak cari uang dari channel YouTube-nya, tapi dia mengkampanyekan
bahwa nasionalisme dan kebanggaan terhadap Indonesia, karena dia dulu terluka. Jadi channelnya itu digunakan untuk merubah pola berpikir, digunakan untuk bagaimana caranya orang-orang ini jadi ngerti bahwa bangsa kita itu sebenarnya bangsa yang besar. Bahkan ada juga channel yang ceritanya tentang sejarah, kayak perang Paregreg, bagaimana Majapahit. Kalau diterjemahin itu banyak banget dan nggak karuan. Tetapi saya coba ingin spesifikkan bahwa channel yang akan kita bahas di sini adalah yang masak. Jadi saya kerucutkan. Ya, dari yang lebar kan, dari yang lebar omongannya kerucut ke jadi yang masak, iya kan? Karena apa sih, masak itu teman-teman mungkin ya kalau yang jaga nenek nggak masak sih. Tapi kalau yang biasa aja, yang rata-rata kan masak, dan itu dilakukan setiap hari. Dan itu bisa jadi simpanan untuk rezeki di masa mendatang. Nah, hari ini saya tidak ingin hanya sekedar menyampaikan secara teori, bahwa buktinya juga ada. Jadi saya juga mau tunjukin sih sebenarnya ada channel, memang kalau kemarin dipesanin sih untuk bagaimana slide-nya. Di sini juga ada orangnya. Di komunitas YouTube itu ada channel bikin kue. Sekarang jumlah subscribernya hampir mendekati 82K. Boleh, ada Noni Pawan SA. Nanti satu-satu sampai yang ada di sini. Nanti dicari di situ juga. Karena saya nggak ingin ngomongin teori ya. Saya ingin ngomongin bahwa fakta dan kenyataannya itu ada, dan gajinya nanti bisa kita langsung tanya. Pak Samsul, Ya. sambil menunggu itu, Betul? saya dapat tanya. Boleh. Jadi kita mau bikin itu, kita masih melihat pangsa pasarnya. Kalau Pak marketing kan kita mau menjurus kepada satu market, berarti apakah pakai K? Kita mau melihat pangsa pasarnya, lalu tidak bikin konten, atau bikin konten sendiri yang kita merasa kita mau? Ya, ini pertanyaan menarik. Jadi, apakah kita bikin apa yang dimaui pasar, atau apakah kita bikin apa yang kita mau? Kalau menurut pribadi saya, Pawon. adalah salah satu hasil dari komunitas YouTube ya. Saya sebenarnya nggak mau klaim, karena saya sebenarnya konfirmasi aja sama dia, karena dari start awal komunitas ada dia, kemudian ada satu lagi juga Rani Anca, berikutnya ke bawah lagi ada Najwa, ke bawah lagi ada itu yang stratanya di atas 10K, bawahnya lagi ada Ipah, orangnya ada di belakang, di bawahnya lagi ada Samad Huzaimah. Jadi saya udah bawa contohnya. Nah, sekarang saya mau jawab pertanyaan dari Bu Terenia bahwa Ibu Tania. terlalu serius karena dilihat orang cantik semua, jadi agak-agak gimana gitu. Udah lama nggak ngomong gitu. Jadi kayak gitu. Mbak Tania bilang, Ibu Tania bilang bahwa sebaiknya kita ngasih apa yang dimau pasar atau apa yang kita suka. Ini pertanyaan yang menurut saya bagus. Jadi yang pertama basicnya, kalau sampean melakukan sesuatu yang tidak sampean sukai, kira-kira senang apa enggak? Ya. Enggak. Nah, satu itu. Tetapi ketika sampean suka dengan apa yang sampean senengi, tapi tidak disenengi dengan pasar, kira-kira laku nggak? Ya enggak. Kayaknya. Jawabannya kan kayak gitu. Jadi jatuhnya adalah sesuatu yang kita senengin dan lagi diminatin pasar. Mikir kan? Bener nggak? Jadinya kita mikir. Misalnya ya, tapi untuk di awal sebaiknya yang sesuai apa yang kita suka dulu. Jadi untuk melangkah awalnya dulu, makanya di komunitas saya selalu bilang ketika ada yang baru datang, aku mau bikin channel gini, bingung, saya selalu jawabannya, udah Mbak, apa yang kamu senang uploadan aja. Aku bilang kayak gitu. Nanti setelah 10 konten, 20 konten, setelah dilihat, kok kontenku gila nih ya, itu akan dengan sendirinya, kok seperti ini ya, kok kayak gini ya, kok editannya amburadul. Nah, disitulah saatnya kita mengevaluasi. Tetapi yang pertama adalah kita mencoba dulu kan, jalanin dulu gitu. Setelah dijalani, baru akhirnya, oh mungkin kalau bertanya, kalau bisa nonton
tutorial ya ditonton tutorial. Kalau malas sudah capek malam nonton tutorial ya udah minggu datang aja di komunitas YouTube Rongkong. Tanya, editnya kayak gimana, mau seperti apa, bagaimana. Jadi tinggal datang, tanya. Karena apa? Ketika kalian dipikirkan dengan sendiri, stres ya? Stres. Yes. Jadinya YouTube gak jadi seneng. Jadi mikir kan. Tetapi kalau kalian datang di tempat di mana orang yang menyukai hal yang sama, kira-kira yang terjadi apa? Tempat ilmu. Nah, Termotivasi. nah, aku nggak promosi komunitas loh ya. Aku nggak promosi komunitas. Tapi saya cuma menyampaikan bahwa pada faktanya ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang punya frekuensi yang sama, yang terjadi menjadi sebuah kekuatan. Yes. Akhirnya kepercayaan diri muncul. Banyak yang datang ke tempat saya ya. Oh, banyak ke tempat saya. Banyak yang datang ke komunitas, aku nggak bisa ngomong. Begitu deket dengan saya ngomong, aku kok ya wis wani ngomong, ya kok wis wani ngomong. Awalnya dulu malu ya. Terus lama-lama jadi malu-maluin gitu loh. Kan jadi lebay. Ya jadi kan seperti itu ya. Karena apa? Karena di komunitas itu kita saling menularkan energi positif aja sih. Cuman kembali lagi bahwa ada yang libur malas mikir lah, gua jalan-jalan aja ya oke lah, no problem, dan kita bebas. Jadi di situ ya, untuk konten, kembali lagi untuk konten. Ini yang Pawon SA. Aku tulisannya ini ya. Yang noni 8,5 nih. Sing noni arek medion berarti ya. Dia itunya man, itu Oh sebentar, aku cek karena Noni ini arek coba medion. cek ya bahasanya ini di Hongkong. angkanya noni 4, tapi ada English is better. Oh iya kan. Oke, nah ini 78 ya. Ini salah satu ya. Oh itu loh, ya benar lah tulisannya. Oke. Sambil nanti ya coba cek lagi ini yang berikutnya. Noni. Ini kenapa saya tunjukin? Karena saya tahu persis startnya mereka. Bagaimana mereka memulai? 66k subscriber. Videonya 365. Nah, merembet ke bawah lagi. Keren kalau nggak jauh. Nah ini yang barusan pulang. Dia barusan pulang sudah. Yang 2 tadi sudah pulang. 3 ini sudah pulang. Nah, yang masih ada di sini nih. Sama. Sama Mbak Ika, Mbak Ipa. Bener sendiri kan juga dulu sama teman. Ini yang ada di sini. Nah, 22,2 ribu. Berdiri dong. Karena yang ditanyakan adalah struggle dan bagaimana dia bikin, makanya saya nggak mau teori, saya maunya ngomongin nyata gitu. Jadi saya sangat tahu sekali pada saat Mbak Ipahnya datang bagaimana, tapi sebaiknya ya kita suruh ngomong di sini ya, karena orangnya nggak terlalu bisa ngomong, bisanya masak gitu, tapi nggak apa-apa. Mbak di sini sama aku. Nah, ayo Mbak Ipa, kayak nggak banyak-banyak Mbak ngomongnya sedikit aja. Nanti kalau backend aja baru praktek banyak. Didampingi. Nah, kalau ini Ada pelan. pendamping, Mbak. Nah, ceritain dulu pertama dateng kayak gimana gitu. Dikit aja deh. Kalau aku ngomong dikirain akunya yang gaya gitu kan. Kalau sampean yang ngomong kan sampean yang datang sendiri. Jujur. Heeh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Seno ya. Ngomong. Ajak ngomong. Kita suruh musik
Saya di sini Pertama datang dulu gimana? Punya channel nggak? Terus bisa nggak? Ada nggak channelnya? Gajian gitu. awal mula saya jadi youtuber itu karena dulu saya belum bisa apa-apa gitu ya. Makanya lihat-lihat di blog apa YouTube gitu kan. Terus saya dulu di situ saya ada kepikiran saya kan dari dulu udah masak kue gitu kan. So, kenapa saya yang bisa bikin YouTube nggak bisa bikin sebelumnya Bisa bikin gue nggak bikin YouTube? bikin YouTube tapi nggak punya orang gitu loh. Makanya dari situ saya coba. Nah, alhamdulillah saya ketemu Oh nggak ketemu, nyarinya di YouTube. Di YouTube. Iya, Nyari. aku cari komunitas YouTube. Ternyata ketemu terus datang ya. Terus belajar, terus belajar. terus bikin konten ya. Terus mulai bikin konten. Nah, bisa sampai segini itu gimana? Nah ini yang mau diceritakan, yang penting juga diceritakan buat teman. Bisa sampai begini bagaimana? Berapa lama? Cuma 3 bulan nih. 3 bulan. Hidup Udah dapat udah dapat video. Ya cuma 8 video. Wow. Wow. Ya. Terus penghasilan, Mbak, penghasilan. Jadi kalau ditanya caranya nggak tahu ya. Itu tiba-tiba Spontan. Jadi gini, oke, yang diceritakan seperti itu ya. Terus sekarang aku nanya kesulitannya. Nanti saya bahas tentang bagaimana channelnya Mbak Ipah kok bisa melejit. Jadi bagaimana kesulitan. Terus bagaimana pemikiran sampai tetap berpikir bahwa ini menjadi sesuatu yang bernilai. Karena ini kan yang diminta bahwa struggle tadi loh. Kesulitannya apa? kesulitannya ya waktu karena nggak ada waktu. Terus saya ada waktunya itu saya sembunyi-sembunyi dari Kak Cinta. Itu saya bikin banyak video itu nggak tampak sama waktu sembunyi-sembunyi itu karena nggak ada majikan pergi baru saya ngomong. Oh. Kita kerja itu apa ya namanya, kita kerja juga ada peraturannya gitu. Iya. Ya. Ya memang begitu kan. Jadi seperti itu. Tapi setelah sekarang sampai segini diterima duitnya kan? Iya, Pertama berapa? kali keluar berapa? 4 juta itu. Wow. Selanjutnya Kalau sekarang, Mbak. Sekarang turun lagi, sekarang berapa 1 juta 500. Itu terakhir. 800 lumayan. Berarti sekitar segitulah ya per bulannya ya. Jadi Ini- nggak mesti. Ini nggak ada. Nanti ada lagi satu yang cerita. Oh. Ini kan baru subscribe-nya 22. Nanti ada yang cerita 11 sekian subscribe-nya. Duitnya berapa? Jadi nanti bisa diprediksi. Karena ini kan jumlah videonya nggak sampai 120 ya Pak Ipa tadi. Nggak sampai 120 sampai nggak kan? Enggak ya? 68 kalau nggak salah. Lupa. Jumlah videonya aja lupa. Videonya nggak banyak. Tapi nanti ada yang 11, sekian K, videonya 622 terakhir. Jadi makanya nanti kita bisa dengar. Jadi kayak gitu ya Pak Ipa. Siap ya, mau kasih ya. Silakan dulu. Jadi saya nggak pingin ngomong muluk ya, tapi Ya. pada faktanya. Terus sekarang pertanyaannya, kok bisa Mbak Ipah bisa sampai seminggu ya? Iya. Yang bisa saya ceritakan adalah di YouTube punya algoritma. Ada tata aturan di mana terkadang, tapi tidak semua channel itu berlaku. Kalau saya kesuksesan Mbak Ipah itu lebih saya tekankan ke arah spiritual. Jadi bingung kan? Jadi gini ya, kalau dihubungkan memang nggak akan ada hubungannya. Tapi ini saya amati ya, karena bikin kontennya juga nggak sering, bikin kontennya juga nggak rajin. Kalau saya bilang juga nggak konsisten, juga nggak persisten. Tapi kenapa bisa naik? Karena di masa lalunya beliaunya terlalu sulit. Jadi saya menceritakannya sesimpel itu saja. Jadi akumulasi hal-hal yang buruk. HP-nya tadi belum sempat 3 kali hilang ya. Channel sudah monet itu HP-nya 3 kali hilang ya. 3 kali hilang HP-nya. Jadi pada monet. Jadi akumulasi dengan hal-hal yang buruk terjadi kita itu ikhlas. Dikasihlah jalan ini.
Maaf, ini saya bicaranya spiritual. Iya, Karena iya. memang pada kenyataannya kalau di logika enggak. Oke, waktu tinggal 10 menit. Satu kali lagi aja ya, satu kali cerita yang subscribe-nya bagus dan orangnya ada di sini biar teman-teman bisa dapat masukan lagi ya. Oh jadi programnya kakak jadi baru bukannya. Ini nanti Kak Michael kita bikin konten nih Kak Michael nih. Harus nih kita. Masak apa nih air kita? Sambil dicari kita langsung aja panggil orangnya. Mbak sama Gus Saima silakan. Selamat. Sama. Nah, channelnya ada di dalam di bajunya dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuzaima, saya dari Kendal, Jawa Tengah. Ini orangnya dan ini channelnya, jumlahnya dan videonya ini yang istimewa. Banyak banget. Dari beberapa orang yang di komunitas YouTube yang di atas 500 hanya ada 3 manusia. Ini salah satunya, yang duanya nggak ikut, yang satunya laki-laki juga. Tapi jumlah videonya sampai segini. Ada sebenarnya jumlah videonya sampai 1400. Tapi bidangnya adalah reog. Jadi kesenian reog. Jadi nggak masuk dalam area masak. Jadi ini yang saya kumpulin khusus masak. Nah sekarang boleh diceritain start awal, bagaimana naik, terus bagaimana video untuk 1 bulan ke depan sudah ready. Itu agak seru juga. Kita cuma punya 10 menit, jadi ojo suwe-suwe. Oke. Pertama kali saya kenal Mas Sandro itu saya ada di komunitas juga ya, di apa namanya? Ya, PKB. PKB Bina Karya Bersama. Di situ saya belajar menjahit. Terus dan bahasa Inggris di sana. Nah, di sana saya ketemu Mas Sandro, diajarin untuk buat YouTube. Padahal saya tuh orangnya nggak bisa ngomong. Dan saya tuh nggak tahu editing, dan saya tuh nggak praktek masalah Per-YouTubean. Hanya tahu main masak saja, karena nggak punya Facebook juga waktu itu. Terus diajari Mas Sandro harus bisa bikin video, belajar YouTube gitu. Mulai ya bikin konten, masak, terus diberanikan diri ya. Pokoknya nggak usah mikirin ya. Ya. Dimaki-maki juga pernah ya, sering ya. Dilok-lokno ya. Saya itu paling susah diajarin edit sama Mas Sandro. Jadi Jadi asal-asalan aja saya bikin konten. nah, terus akhirnya sudah masak jadi ya. Sempat ada pernah bertanya ini videoku piye? Itu yang paling sering ditanyakan ke saya kalau di komunitas, videoku piye Mas? Jawaban saya selalu elek. Gawe sing akeh. Jawaban saya nggak pernah apik dan keren enggak. Saya pasti ketika dia yang bertanya, saya pasti jawabnya jelek, bikin yang banyak. Tapi kalau saya ngelihat sendiri sempat lewat bagus, saya komenin di bawah. Jadi kalau sampai saya komenin, oh berarti ini bagus. Jadi kayak gitu aja. Takarannya kalau buat saya sih ya, idealis sih. Tapi memang saya mau tanemin kan ke teman-teman bahwa struggle kuat. Dan sekarang udah segini, terima bayaran pertama berapa? Pertama 2.300.000. Yang paling tinggi? 2.600.000. Yang kemarin terakhir 2 juta lebih. Oh. Kira-kira closing statement ya. Kira-kira buat teman-teman di YouTube itu harus kayak gimana? Closing statement. Kalau menurut saya yang penting kita happy, enjoy bikin video, nggak terlalu dipaksa lah. Itu saja. Nggak telaten. Dan rotok derdek, makanya kita closing. Oke, terima kasih tepuk tangan. Keren. Oke, itu cerita teman-teman di komunitas dan khusus yang masak. Masih banyak cerita lagi vlog dan ABCD karena waktu yang nggak terlalu banyak. Sekali lagi saya ucapin terima kasih. Kalau ada hal yang perlu dibicarakan atau ditanyakan atau didiskusikan, saya nggak promosi, mampir aja ke komunitas di Hongkong yang nggak pernah mati. Kaya. Terima kasih, assalamualaikum dan Belum suruh duduk kok. Oke. Jadi terima kasih ya untuk Bang Sandro. Nama lengkapnya Sandro
Egi Arifian. Betul sekali. Jadi kalau teman-teman nanti mau belajar Bang, ini nyarinya Bang Sandro di mana? Saya campnya komunitas Jujuk Romong di bawah imigrasi exit A5. Oh, imigrasi. Iya. Wancai. Oke, imigrasi Wancai exit A5 teman-teman. Kalau mau ke sana langsung samperin. Nanti kalau saya mau minta nomor HP langsung aja ya sama Bang Sandro habis ini. Dan kami dari Christian Action, dari Migrant Training Center dan Prospera ingin memberikan tanda kasih kepada Bang Sandro, dan kami mengundang Ibu Tania untuk bisa memberikan tanda kasih tersebut. Silakan Kak Michael untuk bisa maju ke depan. Kak Michael. Terus kemudian Kak Vivi silakan ke sini untuk juri dan kita foto bersama sebentar. Mas, Kak Agus nanti yang foto. Mas, coba